Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, NIM 21801095, kelas B21. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul belajar. 1. Pengertian belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Adapun pengertian belajar menurut W.S. Winkel 2002 adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi aktif antara seorang dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai yang bersifat relatif, konstan, dan berbekas. Selanjutnya, konsep belajar. Konsep belajar merupakan perubahan perilaku manusia-manusia. Perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan dan makna yang terkandung dalam belajar. Disebabkan karena kemampuan belajarlah manusia dapat berkembang lebih jauh dari makhluknya. Konsep pembelajaran apa saja? Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran di antaranya. 1. Ceramah, 2. Demonstrasi, 3. Diskusi, 4. Simulasi, 5. Laboratorium, 6. Pengalaman lapangan, 7. Brainstorming, 8. Debat, 9. Simposium. Selanjutnya, pentingnya belajar adalah proses untuk mencapai jalan kesuksesan. Dengan belajar kita mampu menerjemahkan, memahami, dan meneliti, serta dapat bijaksana dalam menyikapi segala yang dihadapi dalam kehidupan kita. Di dunia yang bergerak cepat, banyak perubahan yang terjadi. Tujuan belajar adalah untuk melatih kemampuan berpikir, mempelajari berbagai ilmu dan bidang pengetahuan dalam memberikan kesempatan untuk mengasah dan melatih kemampuan berpikir. Kegiatan dapat membentuk kebiasaan yang sangat penting dari pemikiran logis, sistematis, generalisasi. Faktor yang berpengaruh pada prestasi belajar siswa, kondisi fisiologis atau fisik pada siswa, misalnya mata minus, sehingga membuatnya sulit untuk membaca jarak jauh, minat untuk belajar, tingkat intelijensi atau kecerdasan, motivasi untuk belajar, bakat dan minat siswa. Apakah penerapan teknik belajar yang efektif dan efisien dapat mempengaruhi perubahan sikap siswa? Jawabannya, penjelasan. Dengan proses belajar yang lebih efektif dan efisien, para siswa akan jauh lebih tertarik untuk belajar, dan itu akan meningkatkan semangat belajar siswa tersebut. Bagaimana cara pembelajaran yang efektif dan efisien? Cara belajar efektif dan efisien, belajar jadi lebih menyenangkan. Tetapkan tujuan, atur jadwal belajar, buat suasana belajar yang nyaman, membuat ringkasan, buat akronim yang mudah diingat, pahami bukan menghafal. Kesimpulan, belajar adalah mendapatkan suatu hal yang baru, dapat berubah pemikiran dan pengetahuan baru, perasaan yang lebih terkemas, sikap yang lebih baik, kecakapan yang lebih baik, serta tumbuhnya kesadaran untuk bertanggung jawab. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.